Halo semuanya, selamat pagi. Pagi menjelang siang ya lebih tepatnya. Ya, hari ini Kamis tanggal 11 Juli 2024. Dikit lagi saya akhirnya wisuda S1. Setelah 7 tahun perjalanan kuliah saya, dan sambil saya ya iseng-iseng nyari kerjaan, nyari sesuatu lah sambil nunggu juga rumah di di kampung saya di Mampang Perapatan situ lagi OTW dijual. Nih kijangnya cakep banget nih, di lowering pakai pelek 16 kijang, kayaknya LGX tahun 2000-an 2000 apa 2001 itu lupa. Udah pakai spion elektrik ya, Matic 1800 cc yang super duper langka gitu ya. Susah bener saya nyarinya. Kalaupun ada pun iklannya kadang on kadang off gitu. Karena adanya yang sering saya ketemu itu adalah yang 2000 cc kalau kijang kapsul yang Matic. Nah, biar gak terlalu belibet itu nanti aja di chatterbox ya kalau mau yang lebih panjang lagi. Sekarang saya pengen menyampaikan satu hal penting banget. Kenapa saya memilih untuk tidak mendukung Pak Ahok di Pilgub Jakarta 2024 nanti? Gini ya, pertama, sebagian masyarakat Jakarta itu masih tidak lupa gitu loh dengan kasus 156A KUHP yang dilakukan Pak Ahok dulu, yaitu penghinaan, penghujatan kepada Al-Quran, yang disebutkan jangan mau dibohongi pakai Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51. Memang itu diedit kan oleh Buniani, kata pakainya dihilangkan, tapi kalau dalam interpretasi saya itu ya sama aja gitu loh, mau kata pakai atau pakainya ada ataupun enggak, itu apa nggak diadain atau nggak pakai kata pakai pun tetap aja bagi saya itu adalah sebuah penghujatan terhadap Al-Quran. Dan sebenarnya Pak Ahok pun nggak tahu juga asbabun nuzul dari uh, ayat 51 dalam Al-Quran surah Al-Maidah itu. Nah, publik tuh masih ingat akan itu, apalagi sudah diingatkan kembali oleh Ustaz Alfian Tanjung UAT ya. Bahkan sampai kayak gini, ngasih ancang-ancang begini beliau, kalau sampai Pak Ahok nyalon gubernur Jakarta lagi, perang kita. Nah itu kan saya nggak mau kontestasi Pilgub Jakarta 2024 itu akan seperti itu, seperti kejadian di Pilpres 2024 yang sudah sangat panas gitu ya, dan banyak banget perangnya gitu, apalagi sampai mohon maaf gitu ya, sampai kenceng banget itu perangnya gitu kan. Nah itu jujur saya nggak mau itu terjadi lagi, makanya saya memilih untuk tidak mendukung yang namanya Pak Ahok itu. Alasannya karena terlalu beresiko teman-teman, terlalu itu ngapain lah itu bocah depan gajah banget asli. Oh lihat tuh, nyambukin pohon, nggak jelas banget. Mending kayak saya gini, siap-siap sholat, pergi ke masjid, pergi ke musola gitu, habis itu ngapain lah, ada manfaatnya, ada faedahnya gitu loh, daripada
kayak begitu gitu loh. Ini bukan berarti saya menjustifikasi atau menjelekkan mereka loh ya, enggak. I don't mean to justify them. I don't mean to judge them as bad gitu loh. Enggak, saya enggak mau. Gitu. Nah, kemudian kalau seandainya PDIP mencalonkan Pak Ahok, itu terlalu beresiko gitu loh. Lalu beresiko ya akan kalah lagi dan PDIP akan jadi sasaran bully. Kan jagoannya PDIP Pak Ganjar Pranowo yang saya dukung di Pilpres 24 yang lalu kan kalah. Nah, kalau PDIP nekat nyalonin Pak Ahok gitu ya, ada potensi kalah. Karena udah pasti mereka yang dukung Anies akan siapin strateginya gitu. Apalagi mereka yang dukung Kaisang. Dan sampai saat ini kan Kaisang masih favorit untuk dicalonin gubernur Jakarta gitu loh. Jadi pasti Kaisang itu akan memanfaatkan nama dari Jokowi untuk bisa jadi gubernur Jakarta gitu guys. Nah kemudian nih dari perolehan kursi di DPRD Jakarta ya, hasil dari pileg ya, pemilihan legislatif ya, itu PDIP kan nggak memperoleh kursi yang cukup gitu loh, hanya menduduki posisi kedua setelah nomor satunya PKS. Itu pun PKS fall short of a majority gitu loh, fall short dari kursi yang memungkinkan untuk dicalonkan gubernur sendiri. Hasilnya gini, PKS mendapatkan 18 kursi DPRD Jakarta. Lalu PDIP yang tadi nyambuk-nyambukin pohon gak jelas. Tapi I don't want to judge him as bad though. I don't want to judge him as bad ya. Ya, I just express my dissatisfaction aja sih. Karena better to do something essential gitu loh daripada you do something bad that will damage your life, itu aja. Nah, lanjut lagi ya, kepanjangan nanti. Tadi videonya kepanjangan. Nah, harus sampai di mana tadi? Nah, kalau perolehan kursi ya, PKS itu cuma memperoleh 18 kursi, fall short dari yang diperlukan untuk bisa mencalonkan gubernurnya sendiri dari PKS, yaitu berapa banyak? 21 ya kan. DPRD Jakarta tuh kan ada 50 kursi. Cuma satu ya. Ya, ini baru benar. Jadi program ulang. Nah, ini alhamdulillah sudah ini alhamdulillah mau tanya sudah di program ulang. Kali pertama nih saya kesini setelah berapa lama. Oke. Nah, jadi ini baru pas nih. Nah, jadi PDIP cuma dapat 15 ya. Dan PKS sendiri melalui Dewan Syuro-nya sudah menetapkan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Jadi siapapun yang mau berkoalisi dengan PKS mau nggak mau harus menerima itu. Nah, PKS itu cuma butuh 1 atau 2 partai aja untuk bisa berkoalisi agar pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman itu bisa gol. Paling tidak yang perolehan kursinya tuh di atas 2 di Jakarta, DPRD Jakarta. Itu udah aman.
Contoh PKS mau melanjutkan koalisi perubahannya itu dengan PKB misalkan, itu udah cukup. Apalagi ditambah dengan Nasdem, itu udah cukup untuk menggolkan Anies Baswedan, Soebul Iman. Tinggal bagaimana strategi kampanyenya aja nanti. Ya, itu kalau dari secara matematikanya di atas kertas itu udah cukup. Saya paham sampai situ ya. Nah, PDIP sekarang. Siapa yang harus digandeng PDIP untuk bisa, taruhlah PDIP mencalonkan Ahok sebagai gubernur Jakarta? Karena nggak mungkin dong PDIP akan koalisi dengan partai pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 kemarin, atau partai-partai koalisi Indonesia Maju 02 gitu. Nggak mungkin dong. Golkar sudah pasti akan, kalau nggak Ahmad Zaki, Ridwan Kamil yang dicalonkan sebagai gubernur Jakarta. Gerindra belum tahu ya. Kalau PSI besar kemungkinan akan Kaisang, tapi kan PSI kursinya nggak seberapa di Jakarta. Paling nggak ya Golkar dan Gerindra harus berkoalisi lagi untuk bisa gol kan, entah Ridwan Kamil atau Kaisang yang dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Nah, tapi dengan siapapun PDIP berkoalisi, selama PDIP mencalonkan Ahok, saya tidak akan dukung. Kenapa? Terlalu beresiko. Terlalu beresiko sehingga nanti khawatir masyarakat Jakarta itu tidak kondusif. Karena pasti akan teringat lagi dengan kasus 156 KUHP dan narasi mantan narapidana yang akan disematkan kepada Pak Ahok itu. Nah, sekarang kan upaya untuk menjegal Anies terpilih lagi sebagai gubernur Jakarta diungkap lagi lewat keputusan PT UN, ya kan, dan beberapa lagi yang lain. Ini menurut saya cuman ekspresi kepanikan dari rezim Jokowi. Karena kalau sampai Anies Baswedan kepilih lagi di Jakarta, ya mohon maaf gitu loh. Ya, Jakarta akan menjadi neraka untuk kepresidenan Prabowo dan kewakil presidenan Gibran. Karena kan Gibran Rakabuming kan ditunjuk untuk mengepalai aglomerasi daerah khusus Jakarta, taruhlah begitu. Nah, Anies dan Gibran ini kan bertentangan. Apalagi Anies ini disokong oleh partai yang benar-benar vokal banget dalam beroposisi kepada Prabowo Gibran, PKS kan, selain PDIP. Nah, jadi bukan mustahil gitu loh. Bukan mustahil nanti kalau akan jadi neraka juga itu Jakarta buat Prabowo Gibran gitu loh. Nah, itu terbukti ketika pertama Anies Baswedan terpilih sebagai gubernur Jakarta di tahun 2017 yang lalu ya, atau 7 tahun yang lalu, dia sudah menciptakan Jakarta yang menjadi neraka untuk pemerintahan Jokowi. Karena beberapa anunya nggak sejalan dengan apa yang dimaukan oleh Jokowi Jakarta. Pada waktu itu kan masih akurat Jokowi dengan PDIP, dan kalau Ahok pun yang terpilih, harapannya Jokowi itu bisa menyetir Ahok waktu itu, tapi untunglah nggak kepilih, ya kan? Untunglah nggak kepilih, gitu. Jadi itu kalau Ahok nyalon di Jakarta atau dicalonkan PDIP Jakarta terlalu beresiko. PDIP harus belajar gitu loh, bahwa di Jakarta ini, walaupun Anda mengatakan di Jakarta ini bukan, walaupun saya sekarang lagi ada di Tangsel ya. Di Jakarta ini bukan cuma orang Islam aja, bukan cuma umat Islam aja yang ada loh. Iya memang, tapi kan Jakarta ini kan mayoritas umat Islam, dan sebagian besar umat Islam Jakarta tuh Betawi fanatik, Betawi yang masih fanatik kepada Islam. Nggak usah jauh-jauh deh, daerah saya Pesanggerahan aja itu masih kenceng banget basis daerah-daerah Betawi yang Islam itu masih kenceng. Nggak usah jauh-jauh, di Pesanggerahan, sono sedikit di Kebayoran Lama lebih tepatnya, kenceng. Bayoran Lama, sono lagi daerah Petamburan, sana lagi daerah Tanah Abang. Masih kencang semua. Kampung saya Mampang Perapatan,
dan tetangganya Pancoran itu juga masih kenceng basis Betawinya. Jadi itu nggak boleh dinafikan sedikit pun oleh yang namanya PDI Perjuangan tentang itu. Jadi belajarlah dari presiden yang kemarin ya, bahwa masyarakat Jakarta tuh belum bisa nerima saat ini kalau gubernurnya itu adalah dari kalangan non Muslim, dari kalangan non Islam gitu loh. Apalagi yang dari Tionghoa, sampai makanya bikin gubernur tandingan kan waktu itu. Saya ingat banget itu. Ya, makanya jadi sebaiknya saya nggak mendukung Ahok di gubernur Jakarta. Kalau PDIP mencalonkan yang lain, itu pasti saya dukung. Tapi kalau PDIP tetap mendukung Ahok, ya saya akan lebih baik dukung Anies di Pilgub Jakarta nanti gitu loh. Dan Anies harus teruskan mandatnya buat Jakarta, karena memang beberapa kinerja sudah terbukti oke gitu ya. Ya, jadi mungkin itu alasan saya kenapa. Simpelnya terlalu beresiko dan khawatir nanti bisa menimbulkan masalah baru nanti di Jakarta. Baik, sekian dulu buat siang ini. Udah lagi mau zuhur, jam 12.01 zuhurnya. Saya mau azan dulu nih. Jadi terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi.